Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Banati Rahmawati, Magister Sains dari SMP Negeri 9 Surakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa perlu dilakukan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka? Karena tujuan dari pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka sendiri adalah mempercepat implementasi kurikulum Merdeka, meningkatkan kompetensi guru di sekolah implementasi kurikulum Merdeka, berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Kali ini, saya ingin melakukan pengimbasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dardawan selaku Wakil Kurikulum, yang kami hormati staf guru SMP Negeri 9 Surakarta, serta tamu kehormatan kami dari SMP Negeri 27, kemudian SMP Negeri 19, SMP Kristen Kalam Kudus, Jamaatul Ikhwan, dan Darussalam. Alhamdulillah siang hari ini berkenan mau menghadiri undangan kami dari SMP Negeri 9 Surakarta terkait dengan pengimbasan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, acara kita hari ini itu adalah pengimbasan kita selaku sekolah penggerak angkatan pertama karena kita mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan. Nanti 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Setelah melihat itu tadi, kira-kira apa yang Ibu pikirkan, Bapak pikirkan? Monggo Ibu Beta. Dari hasil film yang saya saksikan tadi, itu saya umpamakan murid-murid saya. Ternyata mereka itu ya punya berbagai macam keterampilan, kepandaian, kemampuan masing-masing, beda-beda satu sama lain. Jadi mungkin selama ini saya atau kita sebagai gurunya selalu meminta mereka untuk bisa mampu dalam semua mapel yang kita ajarkan. Padahal kan ya belum tentu. Ada yang suka hitung-hitungan tapi tidak bisa mengarang. Ada yang suka menggambar tapi tidak suka olahraga. Nah seperti itu. Jadi mungkin selama ini kalau dari film tadi kita selalu memaksakan mereka. Nah begitu hasil film saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita. Luar biasa. Bagus ya Bapak Ibu. Seperti itulah anak-anak kita. Tadi diibaratkan elang. Elang itu distempel, dia itu pembangkang. Karena apa? Dia disuruh terbang dari atas ke bawah, tapi malah justru dia dari bawah yang nanti tujuannya. Seperti itu. Jadi analisis kita sangat luar biasa. Itu gambaran anak-anak kita di kelas. Ikan sampai kapanpun akan terlihat bodoh saat disuruh memanjat. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan keadaan seperti itu, kita berarti harus memberikan pembelajaran untuk memfasilitasi anak-anak kita. Ibu Rizana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Guru Rizana mengatakan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga ini tidak ada pekerjaan dan kalau murid lainnya, akhirnya dia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 12 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Guru Rizana menyiapkan 25 soal perkalian. Menurut Bapak Ibu, apakah strategi yang dilakukan oleh Guru Rizana tepat? Dia melihat mengamati 3 anaknya itu sangat cerdas sekali ya. Dari dia cepat mengerjakan berarti cerdas sekali. Bu Renjana menyiapkan lembar kerja tambahan. Kira-kira Ibu Renjana itu strateginya sudah benar atau belum? Ibu Jamaatul belum.
ini pendapat saya. Iya. Saya belum. Jadi 3 anak yang pintar ini kalau bisa jadi cross teaching, jadi dia mentor mengajari anak-anak yang nggak bisa, membantu memahamkan anak-anak yang nggak bisa. Anak-anak itu lebih mendengar temannya daripada guru. Itu sih dari saya itu. Ibu, siapa tadi Ibu? Ibu Nisa. Ibu Nisa sudah setuju. Jadi kita memanfaatkan 3 anak ini untuk Persebaya. Seharusnya seperti itu. Tidak setuju karena kita bisa memanfaatkan 3 anak yang luar biasa ini untuk Persebaya. Kemudian untuk Pak Santoso sudah cuman sedikit diubah gitu ya Bapak ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, tujuan utama Bu Renjana. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kenapa dia menambahi 3? Tujuannya Bu Renjana apa? Nah, dia tidak mengganggu. Jadi tujuan Bu Renjana, dia tidak mengganggu. Itu yang harus kita garis bawahi. Berarti langkah Bu Renjana dengan tujuan itu kurang pas. Karena tujuannya hanya supaya tidak mengganggu. Seharusnya salah satu faktor tadi benar Ibu Nisa, mungkin dipakai Persebaya. Kemudian dari kasusnya Bu Renjana itu bisa kita lihat, kita ibaratkan lagi seperti dunia hewan tadi. Jadi harusnya diawali dari asesmen diagnostik atau awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran untuk memetakan anak yang cerdas, anak yang sedang, dan anak yang kurang. Kemudian memberikan treatment. Yang sedang mau dikasih treatment apa, yang rendah dikasih treatment apa, yang pintar dikasih treatment apa. Sebagai contoh yang sering saya lakukan itu, setelah saya kasih asesmen awal pembelajaran, cuma 2-3 soal aja, yang beda, biar cepat maksimal saya 5. Saya sebarkan ke anak-anak langsung paling butuh hanya waktu 5-10 menit. Kemudian dari hasilnya langsung kelompok yang tinggi, sedang, rendah. Biasanya yang rendah ada 3 kelompok. Biasanya karena dari nilainya. Nilai 0 sampai 30 saya anggap yang kelompok bawah, level 1 gitu ya. Yang nilai 30 sampai 70 saya anggap yang level 2. Kemudian yang nilai 70 ke atas saya anggap dia yang level 3. Level 3 itu saya kasih pembelajaran mandiri. Saya yang kasih LKPD, kerjaan kelompok yang tinggi. Nanti kalau sudah selesai, tenaganya bisa tadi dipakai untuk Persebaya. Kemudian treatment yang sedang, level 2, itu cukup dengan semi mandiri. Semi mandiri itu maksudnya gimana? Kadang kita lihat atau kadang nyomot dari kelompok yang pintar tadi kalau sudah selesai suruh ngajari. Tapi yang rendah level 1 itu yang benar 100% kita dampingi. Supaya apa? Mereka bersama-sama bareng mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari itu anak mampu menjelaskan konsep pernafasan misalkan. Supaya 32 anak itu bisa mencapai tujuan itu bareng dengan 3 treatment tadi. Yang pintar kan tidak perlu kita dampingi, jarang. Cukup RAPD, mereka selesai duluan. Kemudian yang level bawah kan tidak bisa langsung menutupi seperti yang kita dampingi full. Saya membagi di kelompoknya yang level 1 tadi. Itu contoh sederhana Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi dari segi kesiapannya. Setelah LKPD selesai, mereka presentasi masing-masing. Jadi yang simpel. Jadi nggak usah muluk-muluk diferensiasi gitu. Wah katanya susah banget, enggak Bapak Ibu. Jadi yang simpel kita lakukan dan anak-anak senang. Kita kok katanya bingung ribet banget sih bentuk kelompok auditori finansial visual. Kalau belum punya data, tidak masalah. Kita yang punya data aja, anak-anak nggak mau kok itu. Bu aku nggak mau, aku bosan auditori. Oke, kalau kamu bosan boleh. Silahkan kamu pilih. Kamu pengen menggali informasi diskusinya dengan cara apa? Yang jelas nanti tujuannya harus tercapai. Kalau kamu tujuannya nggak tercapai, kamu datangnya auditori ya udah balik ke auditori. Seperti itu Bapak Ibu.
Itu cara saya memfasilitasi yang gaya belajar. Kemudian yang bakat minat seperti itu contoh untuk memfasilitasi yang bakat minat. Pak Bumi adalah seorang guru IPS. Salah satu kompetensinya melakukan penelitian sosial yang sederhana mengenai ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Setelah anak-anak saya berikan kebebasan mengumpulkan tugas sesuai apa yang mereka inginkan. Minat mereka apa? Oh, minatnya senang gambar. Minat tugasnya tentunya poster. Jadi banyak sekali poster-poster yang hasil karya anak. Oh, anak-anak di TikTok, upload di TikTok, nanti IG, YouTube, kemudian Facebook. Saya bebaskan anak-anak. Itu diferensiasi bakat minat yang saya terapkan untuk memfasilitasi anak di minatnya.